Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial basic seputar Nest.js, dimana pada tutorial atau topik pembahasan kali ini, saya akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat controller di Nest.js. Untuk mengikuti tutorial ini, langsung aja buka code editor Anda. Pada tutorial ini, atau di tutorial sebelumnya, saya menggunakan VS Code ya. Oke, langkah selanjutnya untuk membuat sebuah controller baru, Anda bisa pergi ke src, kemudian Anda bisa Anda bisa buat folder, misalnya namanya adalah modules. Kemudian di sini kita akan coba buat untuk yang user. Nah, di sini ada user controller, kemudian di sini misalnya ada kategori ya, kategori controller, kategori modul, sorry. Oke. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah, contoh di sini kita ingin buat di user, kita perlu untuk membuat modul terlebih dahulu. Oke, kita buat user.module.test. Oke, setelah itu kita buat file lagi, user.controller.test. Kita ikut standarnya mereka ya. Kalau untuk Anda yang sudah familiar dengan Angular, harusnya sama sih, seperti ini, ada modul, kemudian ada controller semacam komponen gitu sih. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah pada bagian controller, sama seperti app komponen, kita perlu pakai ada namanya dekorator controller kalau tidak salah, seperti ini, diimport dari Nest.js common ya. Setelah itu jangan lupa untuk kita tentukan path-nya. Path-nya adalah user. Oke, supaya nanti API-nya seperti ini, yaitu http localhost, kemudian port Anda misalnya 3000, kemudian /user. Jika sudah, sekarang tinggal buat nama kelasnya, misalnya export class user controller. Sebenarnya nama ini terserah ya, tidak akan berpengaruh dengan path user ini. Anda mau user atau controller, terserah sih, ini cuma nama kelas biasa sih. Yang terpenting adalah dekorator controller dan path-nya. Setelah itu begitu juga dengan method, kita bisa get all. Kemudian kita bisa return misalnya empty array untuk get all usernya. Jangan lupa pakai dekorator get, diimport dari Nest common ya, seperti ini. Dan di sini kita tidak pakai path, berarti nanti path-nya adalah http localhost 3000/user, seperti ini. Ketika pakai metode get, dia akan pakai yang get all ini. Oke, perlu diperhatikan bahwa nama metode ini juga sebenarnya ini tidak berpengaruh. Ini terserah sih, Anda bilang get all ada itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, yang terpenting adalah get ini, kemudian path-nya di sini sih. Misalnya path-nya list atau apapun itu, tapi di sini saya akan biarkan default seperti ini, get. Jadi akan get user. Nah, sekarang kita telah memiliki user controller. Sebenarnya cuma ini doang sih harusnya sih. Jangan lupa di bagian modul kita import modul, sama diambil dari Nest common juga. Kemudian controllersnya kita pakai yang tadi user controller, kita import, kemudian tinggal export class user modul seperti ini. Nah, sekarang kita telah memiliki user controller dan user modul. Jangan lupa untuk dapat menggunakan user API ini, endpoint API user ini, kita bisa import yang user modul ini ke dalam app modul. Pada bagian import kita tinggal pastekan di sini seperti ini. Oke, jika sudah, sekarang kita bisa jalankan aplikasi kita, misalnya npm run start dev. Oke, dari sini Anda bisa lihat bahwa kita memiliki app controller dan user controller. Dan user controller ini ada method get user seperti ini. Jadi ketika Anda buka Postman, kemudian Anda pergi ke localhost 3000, terus user, dia akan mendapatkan empty array seperti ini. Oke. Dan perlu diperhatikan bahwa seperti yang saya katakan di sebelumnya, ini get method ini terserah sih, get all atau get all users. Ini tidak akan berpengaruh sih. Tetap mengembalikan hasil yang ini. Yang berpengaruh adalah bagian get ini sih. Path-nya Anda tentukan misalnya list, maka harusnya nanti dia get list. Ini harusnya not found sih. Oke, harus last list.
karena path-nya adalah list. Oke, di sini saya akan kembalikan ke get all. Oke, kemudian begitu juga dengan contoh yang kedua, bisa kita akan coba buat lagi agar Anda lebih mengerti ya. Jadi sama seperti user controller sih. Kita buat kategori .controller.ts, kemudian kategori .module.ts. Kemudian tinggal import dekorator controller. Oke, kemudian path-nya adalah kategori. Setelah itu kita tinggal pakai export class kategori controller. Kemudian kita buat path-nya, misalnya metode adalah get, terus get all, terus kita tinggal return empty array. Kemudian di modulnya juga sama, tinggal pakai add module. Terus tinggal pakai controller, kemudian kita masukkan kategori controller, kemudian tinggal kita export class kategori modul. Oke. Setelah itu seperti biasa, jika kita ingin agar kategori ini berfungsi, jangan lupa untuk import modul ini ke dalam app modul. Seperti ini. Oke, jadi sekarang ketika Anda buka kembali di sini, kemudian Anda hit yang kategori, path-nya kategori, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama seperti ini. Oke, mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk membuat controller sederhana di Nest.js ya. Intinya bahwa Anda perlu untuk membuat controller file dan modul file. Di modul file ini seperti untuk mendeklarasikan controller. Kemudian di kategori modul ini jangan lupa diimport ke app modul agar dapat digunakan. So ya, mungkin seperti itu sih ya. Karena di sini saya telah bahas dari penjelasan, yaitu bagaimana cara untuk membuat controller di Nest.js, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekarang sampai jumpa di tutorial atau pembahasan seputar Nest.js Basics selanjutnya. Good luck!